selama ormas masih dipakai sebagai instrumen politik, nggak akan bisa maju. Itu udah pasti. Dan Malaysia meniadakan ormas itu tahun 2005. Dan 15 tahun, dari tahun 90 dia buat keputusan. Ormas nol. Korea udah nggak ada, Vietnam nggak ada, Tiongkok tidak ada. Nah, jadi kalau hari ini kita mau meniadakan ormas sebagai mafia, geng yang gitu-gitu ya, yang kan ormas, geng, mafia, geng ini, geng itu, geng ini gitu ya. Hari ini nih, 2025, ya 15 tahun lagi baru selesai. Jadi semuanya telat. Ya, gitu. Telat sekali. Telat. Dan terakhir, ini mungkin sekali lagi mohon maaf, ngapunten, mungkin bisa menyinggung beberapa, bahwa ada negara yang mengaku agamis ya, bukan negara agamis, mengaku agamis rakyatnya, itu tingkat korupsinya tertinggi. Lo diskusi sendiri deh abis itu. Gak usah minta maaf Pak itu. Kita tidak akan meminta maaf kepada orang-orang yang mendustakan agama. Makanya jadi mengaku agamis, ternyata orang Indonesia 94% mengaku agamis. Masih ada ormas, tingkat edukasi ini belum tercapai untuk itu. Di mana bonus demografinya? Yang ada beban demografi, gitu kan? Ada sedikit gap yang saya bayangkan tadi itu. Ketika Bapak menjelaskan bahwa kita sebenarnya diuntungkan dengan tarif 19% dan kesepakatan dengan Amerika Serikat itu, kita agak diuntungkan dalam hal itu. Tetapi Bapak bilang bahwa untuk mencapai keuntungan itu, setidak-tidaknya kita harus memiliki daya tawar, yaitu bahwa kita bisa punya pabrik atau kita bisa mengelola sendiri. Tapi untuk bisa mengelola sendiri dengan industri, dengan smelter dan sebagainya, kita butuh waktu 2-3 tahun. Artinya kita nggak bisa memulai sekarang dan selama 2-3 tahun kita akan sama sekali tidak diuntungkan. Wah, ini sebuah realita ya. Sebuah realita tuh begini. Saya minggu depan ngajar Lemhanas dan salah satu topik ini adalah memanfaatkan untuk tahun 2030-2045 apakah Indonesia di zaman bonus demografi, nanti menjawab pertanyaan itu, bonus demografi itu bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi teman-teman, bonus demografi adalah penduduk usia 15 tahun sampai 64 tahun itu lebih banyak daripada usia yang di bawah, yang di atasnya, dan yang renta gitu ya. Nah, masa produktif itu berarti 15 sampai 64 tahun yang terbanyak itu, lagi produktif Indonesia itu akan mencapai di tahun 2035 sampai tahun 2045. Itunya. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan akan buat negaranya take off, siapa yang gagal buat negaranya menjadi negara gagal atau fail state. Brazil tahun 1995 sampai 2005 dia gagal memanfaatkan itu. Afrika Selatan gagal memanfaatkan itu. China pas memanfaatkan itu. Korea tepat memanfaatkan itu di tahun 95 sampai 2015 juga Korea bisa memanfaatkan itu. Singapura bisa memanfaatkan itu. Dan apa yang artinya memanfaatkannya? Memanfaatkannya adalah pada usia produktif 15 sampai 64 tahun tertinggi, itu sarjana S1-nya harus 40% dari jumlah semua itu. Nah, Indonesia saat ini baru 4,3% sarjana S1-nya. Ini 5 tahun lagi loh. Jadi nggak mungkin. Nah, lalu gimana caranya? Saya tuh membuat matriks bahwa ITB buka 3 shift. UGM buka 3 shift. ITS semua kampus buka 3 shift. 3 shift loh, 888. Import guru-guru dari luar negeri. Dan harus STEM ya. STEM itu adalah science, teknologi, engineering, dan matematik, math. STEM. Jangan ilmu gua, psikologi, abal-abal kalau versi di sini gitu ya, atau ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini bicara STEM. Indonesia saat ini baru 250.000 yang belajar STEM per tahun. Alias kalau ini dipakai ini, itu pun hanya menambah 17%. Dengan syarat semua kampus gratis, 3 shift. Gurunya sampai import, dosen-dosennya sampai import. Sampai akhir tahun 2045 pun hanya nambah 17%, lu bayangin. Nah, di masa itulah sebenarnya kenapa kalau tadi teknologinya
mau dibikin dalam 2-3 tahun, kita nggak ada SDM-nya. Bener nggak? Iya. Jadi gap-nya terlalu besar, Iya, itu. gitu kan? Iya. Gimana mau ngegas? Ini udah kompromi di belakang atau gimana, tapi apa yang Bapak sampaikan itu persis sama dengan mantan menteri yang kemarin itu, Pak Gita. Ngomongnya Persis ya, itu ya ngomongnya soal udah. bonus demografinya, soal Ya. defisit S1-nya. Ya udah. Ya. Emang kita berdua berargumen waktu. Tapi ada nggak pemerintah yang ya ini, ayo kita pakai ide ini gitu? Nggak, kita masih dalam tatanan. Waktu itu kita di kampus, saya berdua sama dia berdebat urusan gini, dan saya menambahkan lagi sebenarnya ada Oh tuh kan berarti bener di belakang tuh ada satu yang saya tambahin bahwa selama ormas masih dipakai sebagai instrumen politik, nggak akan bisa maju, itu udah pasti. Dan Malaysia meniadakan ormas itu tahun 2005, dan 15 tahun dari tahun 90 dia buat keputusan ormas nol. Korea udah nggak ada, Vietnam nggak ada, Tiongkok tidak ada. Nah, jadi kalau hari ini kita mau meniadakan ormas sebagai mafia, geng yang gitu-gitu ya, yang kan ormas, geng, mafia, geng ini, geng itu, geng ini gitu ya. Hari ini nih, 2025, ya 15 tahun lagi baru selesai. Jadi semuanya telat. Ya, gitu. Telat sekali. Telat. Dan terakhir, ini mungkin sekali lagi mohon maaf, ngapunten, mungkin bisa menyinggung beberapa, bahwa ada negara yang mengaku agamis ya, bukan negara agamis, mengaku agamis rakyatnya, itu tingkat korupsinya tertinggi. Lo diskusi sendiri deh habis itu. Gak usah minta maaf Pak itu. Kita tidak akan meminta maaf kepada orang-orang yang mendustakan agama. Makanya jadi mengaku agamis, ternyata orang Indonesia 94% mengaku agamis. Masih ada ormas, tingkat edukasi ini belum tercapai untuk itu. Di mana bonus demografinya? Yang ada beban demografi, gitu kan? Yep. Ya gitulah. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan Pak? Nggak ada. Saya udah pecah pala gue kalau urusan beginian. Teman-teman yang saya tunggu gini, share-nya teman-teman, idenya teman-teman, komen, saling silang. Terus itu penting, karena jangan-jangan kayak waktu kita diskusi dari ide teman-teman ini bagus nih buat topik, ini bagus nih idenya yang buat diangkat. Jadi tanpa hal seperti itu ya Indonesia nggak akan cepat. Jadi kepedulian teman-teman dengan komen, dengan ide, dengan apapun, seliar apapun, nggak ada yang marah kok di sini. Kita tunggu ya, itu aja dari saya. Baraya, sebuah catatan bahwa ya seperti yang kita ketahui bahwa Pak Mardigu sekarang adalah komisaris yang bisa diterjemahkan sebagai bagian dari pemerintah. Tetapi walaupun begitu, ide-ide, pemikiran, dan gagasannya itu bukan hanya disampaikan kepada pemerintah, tapi ke ruang publik seperti ini. Dan ini digunakan agar kita semua, bukan hanya pemerintah yang terbebani, bukan hanya para pejabat yang terbebani, tapi kita semua terbebani terhadap masa depan Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi lebih maju, dan itu semua atas kontribusi bersama dari pejabat, dari rakyat, dari akademisi, dari edukator, dari semuanya. Jadi mohon share video ini, silakan dipotong-potong nggak apa-apa, silakan diambil pendek-pendek, yang penting-pentingnya nggak apa-apa, karena di sini yang paling penting adalah agar ide-ide kemajuan itu bisa bertebaran ke seluruh Indonesia, memberikan manfaat, memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan kalau mungkin sebaiknya sih diwujudkan dalam eksekusi pemerintahan. Itu saja, saya Guru Gembul dan Pak Mardigu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.